hidup di kampung orang banyak yang susah, banyak yang kita dapat ya hal-hal yang baru. Kalau kita pergi ke kampungnya orang, pergi ke negerinya orang, pertama bahasanya berbeda, kedua sifat-sifat mereka berbeda, sifat-sifat mereka berbeda. Kalau ditarik, pegang kepala itu biasa, ditarik pegang kepala biasa. Jadi kami ditarik itu pas datang dipegang kepala, marah, tapi kalau mereka orang Arab biasa. Indonesia kalau dipegang pantat biasa, tapi kalau ditarik ketika seseorang memegang pantatnya itu marah, aib luar biasa. Kebalik, Indonesia yang tarik itu kebalik akhlak. Jadi banyak hal-hal yang baru yang kita temui nanti. Kalau di Indonesia makanan pokok itu nasi, nggak makan nasi berarti belum makan. Tapi kalau ditarik makanan pokoknya gandum, roti. Jadi kalau sudah makan roti berarti sudah makan. Kalau Indonesia nggak makan, nggak kenyang. Nasi. Banyak hal-hal yang baru yang akan kita jumpai lagi. Tidak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri. Kalau kita pergi, misalnya cuma hidup di suku di Banjar aja, dia tahu bahasa Banjar aja. Tapi kalau kita pergi ke kampungnya orang Madura atau kita pergi ke kampungnya orang Jawa, sedikit banyak kita akan mempelajari bahasa yang baru. Dan kita akan mempelajari sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang mengenakan bagi orang Banjar adalah gengsinya terlalu tinggi. Orang Banjar gengsinya tinggi. Orang Banjar. Sifat dari orang Madura yang perlu kita ikuti adalah mereka menghilangkan rasa malunya kalau ingin sukses. Itu orang Madura. Orang Madura menghilangkan rasa malunya yang penting sukses. Itu orang Madura. Kalau orang Banjar gengsi. Seandainya orang Banjar tidak gengsi, insya Allah Banjar masih Kalimantan Selatan yang bagian orang Banjar sendiri, bukan orang luar. Bukan orang luar. Tapi kita lihat di Banjar kenyataannya yang kaya malah pendatang, bukan orang asing. Pendatang yang lebih, karena apa? Mereka berani menghilangkan rasa malunya itu aja. Yang penting sukses. Banyak daripada sifat-sifat orang yang bagus, ada sebagian yang jelek. Kita belajar untuk menyatukan, ambil yang bagus, tinggalkan yang buruk. Bukan berarti mencaci yang buruk. Bukan berarti mencaci yang buruk. Gengsi sebenarnya bagus, tapi kalau diletakkan yang bagus-bagus. Contohnya, gengsi minta-minta sama orang itu bagus. Letakkan sifat-sifat yang seperti itu di tempatnya. Letakkan di tempatnya agar apa? Agar menjadi pahala ladang amal kita. Kembali lagi dalam pembahasan. Di sini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amal illa an-niyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada amal perbuatan apapun kecuali di dalamnya ada yang namanya niat. Harus ada niatnya dulu. Kalau mau melakukan sebuah amal ibadah, harus ada niatnya dulu. Ada niatnya. Kalau mau sholat kita pakai usolli. Kalau mau puasa, nawaitu sauma ghadi. Kalau mau puasa, kalau mau haji, niat haji. Kalau mau umrah, niat umrah. Lain sebagainya. Apakah wajib pakai bahasa Arab? Tidak wajib pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu niatnya pakai bahasa Arab, jangan kita katakan, ulun kada tahu bipai niatnya, jadi kada ulun gawi. Tidak usah itu. Itu jangan dijadikan alasan. Cukup katakan dalam hati dengan niat bahasa sendiri. Jangan jadikan sebagai ulun kada tahu bipai bahasa Arabnya. Jangan. Ulun ada bisi kawan, dia tidak tahu bacaan kunut, ujung-ujungnya apa? Tidak sholat subuh. Ulun kada tahu bipai doa kunut. Jangan jadikan ketidaktahuan kita sebagai sebab untuk tidak melakukan yang namanya amal ibadah. Allah itu sangat mempermudahkan kepada kita. Kalau tidak tahu baca kunut, yang penting sholat subuhnya dulu. Sholat subuh 2 rakaat. Jangan karena mun kada berkunut berarti rakaatnya tambah sebiting lebih kada. Jangan ditambah rakaatnya. Kalau tidak tahu bacaan kunut, langsung bacaan paling pendeknya kunut, Allahumma firli wali. Allahumma firli, terus solawat. Karena dalam kunut itu salat penting. Allahumma firli, kalau tidak tahu bacaan kunut, bacaan paling pendeknya Allahumma firli. Kalau dia jadi makmum, kalau dia salat sendiri, kalau dia jadi imam, Allahumma firlana. Kalau jadi imam, asalkan tahan malu ya. Cuman baca kayak gitu pas kunut. Asalkan tahan malu ya. Asal kada supan ya sudah. Pede ya sudah. Karena sudah tutup salam aja. Ikam kada tahu dalilnya lagi. Wah, tinggal kete ya sudah. Amun makmum nyutak, kenapa pendek benar? Ikam kada tahu lagi dalilnya. Pina iya. Padahal kada hafal kunut.
Tapi ingat, setelah Allahumma firli baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Salawatnya jangan ditinggalkan ketika kunut. Kalau mau baca kunut, kalau memang sudah tidak tahu bacaan kunutnya, pelupa dia, ya sudah langsung sujud aja. Langsung sujud aja. Jangan pas di awal Allahumma, 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 kan sing tuntungan Allahumma, kasihan. Amun bermakmum, makmumnya munyak juga. Makmum. Jangan jadikan lupa kita dalam membaca sesuatu sebagai sebab untuk tidak melakukan yang namanya amal ibadah. Kembali lagi, segala sesuatu yang namanya ibadah pasti ada niatnya. Niatnya kita baca. Niatnya. Niatnya apa? Mau ibadah niatnya. Lakukan semuanya. Apalagi kalau kita suka melakukan yang namanya sholat sunnah duha. Kalau sholat sunnah duha jangan cuma niat duha aja. Niat di situ dalamnya istikharah. Sholat istikharah bagusnya bukan di waktu malam. Sholat istikharah bagusnya di waktu duha, lebih dianjurkan. Sholat istikharah, sholat duha, sholat isyraq, sholat taubah, sholat hajah, semuanya digabung niatnya, tidak apa-apa. Kalau sholat sunnah, niatnya semua yang sunnah boleh, tapi kalau sholat wajib jangan digabung dengan wajib lainnya. Contohnya, ulun bepai sehari sembahyang sekali aja bepai, subuh, duhur, asar, maghrib, isya berataan sudah. Jangan. Kalau sholatnya wajib, sholat fardu seperti subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, sholatnya satu-satu. Maksudnya satu-satu, subuhnya 2 rakaat sendiri di waktu subuh, ingat. Di waktu subuh. Zuhurnya 4 rakaat di waktu zuhur. Asarnya di waktu asar 4 rakaat. Maghribnya 3 rakaat di waktu maghrib. Isyanya 4 rakaat di waktu isya. Sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, terserah mau digabung apanya, tidak apa-apa. Sholat duha misalnya 2 rakaat, digabung dalamnya isyraq, taubah, hajah, istikharah, digabung, tidak apa-apa. Digabung. Apalagi kalau dia mau nambah rakaat selanjutnya, misalnya 2 rakaat sudah, mau nambah lagi menjadi 4, tidak apa-apa, silahkan. Itu pahala yang sungguh luar biasa. Wa annal insan bihasabi mana wa yusabu wa yujza ila khairan fa khairun wa in syarra fa syarr. Bahkan di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, dan seseorang itu akan diberi ganjaran, akan diberi pahala sebagaimana niatnya, sebagaimana apa yang ia niatkan. Wa yujza, dan dibalas kebaikannya sebagaimana yang telah ia niatkan. Kalau dia meniatkan yang baik, maka balasannya baik. Kalau dia meniatkan yang buruk, maka yang akan dia dapatkan buruk. Niat semuanya yang baik. Biasakan, usahakan niat yang baik. Walaupun kita dikira sama orang itu zalim, walaupun dikira niatnya baik, asalkan niatnya baik. Contohnya, niat baik tapi orang-orang mengira itu jahat. Kalau anak kita main pisau diambil sama kita, anak kita pasti mengira kita jahat, tidak memberi apa yang kita inginkan. Padahal niat kita itu baik, menyelamatkan dia. Itu niat yang baik. Karena tidak akan seorang orang tua itu ngambil pisau tidak ada niat apa-apa, pasti ada niatnya. Karena niat itu apa yang terlintas di hati, itu adalah niat namanya. Gampang untuk melakukan hal yang terlintas di hati, walaupun sekecil apapun pasti terlintas di hati. Itu niat. Kalau niatnya jelek, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang jelek. Faman hasunat niyatu hasuna amaluh la mahalah. Kata Imam Haddad, barang siapa yang memperbaiki niatnya, bagus niatnya, maka amalnya akan baik juga. Ini sudah pasti. Sudah pasti kalau dia niatnya bagus, amal perbuatannya pasti baik. Begitu pula sebaliknya, waman khabusat niyatu khabusa amaluh la mahalah, dan barang siapa yang niatnya jelek, dari awal niatnya sudah jelek, pasti dia akan mendapatkan kejelekan. Wa in kana fi surat thayyibah kalladhi ya'malu salihat tasunnu 'anil makhluqin. Walaupun niatnya itu walaupun apa yang ia lakukan baik, tapi kalau niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kelihatannya sholat, tapi niatnya dia sholat biar apa? Biar dinilai orang baik. Dinilai orang baik. Makanya sekarang nih ada kata-kata, teruslah berbuat baik sampai orang-orang mengira kamu caleg. Kalau kata-kata sekarang, teruslah berbuat baik sampai orang-orang mengira kamu caleg. Karena sekarang pemilihan nih, kita lihat yang paling baik itu biasanya yang paling hendak jadi. Karena ada niatnya. Di sini kembali lagi ke hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat.
Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan yang namanya amal ibadah niat kita bukan karena Allah dan Rasulnya. Niat kita itu untuk Allah dan Rasulnya. Kalau amal ibadah semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai untuk yang lain, jangan sampai untuk makhluk hina. Orang yang ketika melakukan ibadah, niat dia hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Niat dia hanya untuk dimuliakan oleh orang lain. Maka amal itu tidak akan Allah terima. Amal itu tidak akan Allah terima. Yang akan ia dapatkan adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Malah adab yang akan ia dapatkan, malah kemurkaan yang akan ia dapatkan nanti. Hati-hati. Jangan terlalu menggampangkan kebaikan. Amal ibadah kita letakkan kepada orang lain, kita niatkan untuk orang lain. Kalau kita membaca Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan amal ibadah biar dipandang Masya Allah, biar dipandang luar biasa, biar dipandang guru, biar orang hormat sama kita, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ria melakukan amal ibadah, sombong ketika melakukan amal ibadah. Mengaji di rumah, di depan rumah misalnya, mengaji sendiri di depan rumah. Sekali ada yang lewat, dikeraskan suaranya, biar orang tahu dia ngaji. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia mengaji untuk keluarga yang sudah meninggal, itu tidak apa-apa. Untuk keluarga yang sudah meninggal, pahalanya, itu tidak apa-apa. Lain lagi pembahasannya. Wa akhbara anna alaihi salatu wassalam, anna man amila lillahi ala wifqi al-mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana thawabuhu ala Allah. Di sini bahkan Rasulullah di hadis ini kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Adat, di hadis ini juga menjelaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan amal perbuatan, amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal saleh kan untuk Allah, karena apa? Karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana muqbalatun ila rid wa kana sawabuhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan pahalanya. Kalau sudah kita letakkan semuanya sama Allah, Allah yang menentukan. Dan itu pahalanya lebih luar biasa lagi daripada apa yang telah ditentukan. Contoh, kalau misalnya kita kerja sama orang, orang ini masih bawahan bos, dia ngegaji sekedarnya aja. Ngegaji kita, memberi bayaran kita, memberi gaji sekedarnya aja. Tapi kalau kita begawi langsung lawan ampunnya yang punya, maka gajinya, bayarannya bisa lebih berbeda, bisa lebih tinggi lagi bayarannya. Kalau sama yang punya. Begitu pula kalau kita melakukan amal ibadah, langsung niat kita kepada Allah. Allah yang memberi pahala. Wa kana qalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi. Dan kalau kita sudah sering melakukan amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan adalah Allah, hanya Allah. Maka apa yang akan Allah berikan? Yang pertama ridhonya. Ridhonya Allah akan diberikan kepada kita. Kalau kita sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah disiksa. Seorang hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah disiksa. Tidak akan pernah mendapatkan siksa lagi. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, surga sudah pasti dijamin. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah. Cara untuk mendapatkan ridho adalah pertama, baik kepada orang tua. Kalau laki-laki terutama. Laki-laki terutama baik kepada orang tua, karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho orang tua terletak pada ridho Allah, terletak pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, berbaiklah kita kepada orang tua kita. Terutama laki-laki. Kalau perempuan, kalau dia sudah menikah, ridhonya pindah ke suami. Suami dulu ridho, buat suaminya ridho, baru Allah akan ridho kepada dia. Walaupun orang tua dia ridho kepada dia, seorang istri, tapi suaminya tidak ridho kepada dia, maka Allah tidak akan pernah ridho. Karena pindah kewajibannya. Pindah kewajibannya. Tapi kalau suami, kalau laki-laki tidak akan pernah pindah kewajibannya kepada siapapun, akan tetap kepada orang tuanya. Akan tetap kepada orang tua. Ridho yang pertama harus kita kejar di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan yang namanya amal ibadah, minta sama Allah, ya Allah ridhoilah aku. Ya Allah ridhoilah aku. Dan minta sama Allah untuk selalu menjadi hamba yang ridho. Untuk menjadi hamba yang ridho. Jangan minta sama Allah untuk menjadi hamba yang sabar. Jangan. Percuma kalau kita minta sama Allah untuk jadi hamba yang sabar, sia-sia.
Karena kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah ulun ini orang yang sabar, seakan-akan kita minta sama Allah, ya Allah coba ulun, uji ulun ya Allah, beri ulun musibah. Secara tidak langsung kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang ridho kepadamu, maka kita akan mendapatkan apapun kita merasa ridho. Dapat musibah ya kita senang, dapat rezeki ya kita senang, karena kita sudah ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menikmati apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Karena tidak akan Allah memberikan cobaan kecuali ada hikmah. Kullu syai'in lahu hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Mungkin bukan sekarang kita tahunya, tapi nanti setelah beberapa tahun baru kita tahu hikmahnya. Karena yang namanya hikmah ini luar biasa, hanya Allah yang mengetahui. Fi jiwarillahi wa khiratihi wa anna Allah qasada ghaira wa anna man qasada ghaira Allah aw amal li ghairi Allah kana thawabuhu wa khaza'un 'inda man tasanna'a lahu wara'a lahu mimma la yamliku lahu wa la li nafsihi dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayah wa la nusyura. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang ketika melakukan amal ibadah mengharapkan makhluk melakukan amal ibadah, mengharapkan makhluk, maka yang akan memberikan balasan bukan Allah, tapi makhluk yang ia harapkan tadi. Sedangkan orang lain tidak akan memiliki apa-apa, tidak bisa membahayakan dia, tidak bisa memberikan dia manfaat, tidak bisa memberikan apa-apa kepada dia. Orang lain tidak ada. Apa yang kita punya? Sebenarnya tidak ada yang kita punya. Kita ini tidak memiliki apa-apa, segalanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengharapkan selain kepada Allah, maka harapan kita itu sudah salah total. Kita seharusnya mengharap, minta semuanya sama Allah, Allah yang akan memberikan jalan, entah itu lewat mana, kita tidak akan tahu. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan keyakinan kita semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah bisa memberikan sama Allah, ya sudahlah. Apa kata Allah? Tawakal semuanya kepada Allah. Tapi ingat, tawakal perlu dibarengi dengan yang namanya ikhtiar. Tawakal perlu dibarengi dengan yang namanya usaha. Tidak bisa seseorang cuma tawakal tanpa adanya usaha. Perlu juga yang namanya usaha. Mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.